Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang terhormat dan juga kami hormati kepada dosen pengampu dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi Massa, yaitu Bapak Diki Andika, dan juga yang kami hormati juga kepada teman-teman semua yang menonton video presentasi ini melalui YouTube. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya yaitu Zulfi Hanim akan mempresentasikan hasil kerja kami yang mana bertemakan teori peniruan dari media massa. Untuk pembahasan materi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang pertama ada teori imitasi, yang kedua ada teori identifikasi, yang ketiga ada teori pembelajaran sosial. Nah, untuk teori imitasi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zulfi Hanim. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Haji. Jadi di sini Zulfi Hanimiyah Syarah ingin menjelaskan apa itu teori imitasi. Teori imitasi media massa dapat menimbulkan efek peniruan atau imitasi. Salah satunya bisa menyangkut delinkuensi dan kejahatan. Bertolak dari besarnya kemungkinan atau potensi pada tiap anggota masyarakat untuk meniru apa-apa yang ia peroleh dari media massa. Kemudahan isi media massa untuk dipahami, memungkinkan khalayak untuk mengetahui isi media massa dan kemudian dipengaruhi oleh isi media tersebut. Seorang sosiolog bernama Gabriel Tarde 1903 berpendapat bahwa semua orang memiliki kecenderungan yang kuat untuk menandingi atau menyamai atau bahkan melebihi tindakan orang di sekitarnya. Ia berpendapat bahwa mustahil bagi dua individu yang berinteraksi dalam waktu yang cukup panjang untuk tidak menunjukkan peningkatan dalam peniruan perilaku secara timbal balik. Dengan pengamatannya tersebut, Tarde sampai pada pernyataannya yang mengatakan bahwa society is imitation. Tujuan imitasi. Tujuan imitasi adalah individu dapat lebih banyak menguasai respon baru dengan mengamati perilaku orang lain atau model, karena individu tidak harus bereksperimen dengan cara trial and error untuk menghasilkan konsekuensi yang diinginkan dan membuang yang tidak produktif. Selain itu, dengan menerapkan teori ini, individu akan cepat menampilkan perubahan sesaat setelah mengamati perilaku orang lain. Walaupun pada sebagian besar individu menunjukkan perubahan pada jangka waktu yang lama atau bahkan tidak terjadi perubahan. Tujuan lain dari imitasi adalah bahwa individu akan mengarahkan perilakunya pada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Yang kedua, teori identifikasi. Dalam teori identifikasi dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Orang seringkali mengidentifikasi dirinya pada seseorang yang dikagumi. Orang yang dimaksud tersebut akhirnya akan berusaha menyamai tokoh yang diidolakan dalam tingkah laku maupun penampilannya. Konsep identifikasi ini membantu kita untuk memahami bagaimana terjadinya anggota masyarakat berubah menyamai tokoh-tokoh idola yang mereka temukan lewat sajian media massa. Begitu banyaknya orang yang menjadikan bintang film, politisi, atau pribadi menarik lainnya sebagai idola mereka, sehingga mereka berusaha untuk menyamai gerak-gerik, penampilan, serta perilaku kehidupan seperti sang tokoh
yang dijadikan idola tersebut. Akhirnya merupakan hal wajar bila pengiklan berbagai macam produk memanfaatkan atau mengkaitkan dengan tokoh idola tertentu pula. Dimaksud supaya masyarakat atau orang tertentu mengidentifikasi diri dengan tokoh yang dikagumi. Selanjutnya, teori pembelajaran sosial yang akan dijelaskan oleh teman kita, Ramzi Ramadan. Baik, terima kasih Zulfi sudah menjelaskan materi sebelumnya. Untuk selanjutnya itu teori pembelajaran sosial. Nah, teori pembelajaran sosial. Berdasarkan teori ini, ahli komunikasi harus berpikir bahwasannya massa bukanlah sebuah kelompok monolitis yang mana memiliki pikiran yang sama terhadap sesuatu isi dalam suatu media. Setiap orang tentunya akan menanggapi isi massa media berdasarkan kepentingan mereka, disesuaikan dengan kepercayaan serta nilai-nilai sosial mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya pengaruh media terhadap individu akan berbeda satu sama lain disebabkan adanya perbedaan psikologi antar individu. Teori ini diaplikasikan pada perilaku konsumen, kendati pada awalnya menjadi bidang penelitian komunikasi massa yang mana bertujuan untuk memahami efek terpaan media massa. Berdasarkan penelitian dari Albert Bandura, teori ini menjelaskan bahwa pemirsa meniru apa yang mereka lihat di televisi melalui suatu proses observational learning atau pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan. Teori ini juga menyatakan bahwasannya pembentukan pribadi seseorang bisa melalui proses belajar, di mana motivasi dapat ditumbuhkan melalui proses belajar, atau bisa disebut dengan sosialisasi. Perbedaan pengalaman berdasarkan hasil belajar yang didapatkan dari lingkungan yang berbeda akan mempengaruhi perilaku mereka dalam menanggapi sesuatu. Nah, kemudian di sini kita juga punya yang namanya studi kasus. Di sini teman-teman bisa baca ya. Yang pertama kami mengambil studi kasus yaitu yang berkenaan dengan maraknya komunitas penggemar K-pop Korea saat ini, yang mana menjadi salah satu kasus upaya peniruan yang dihasilkan oleh media massa. Mereka berupaya untuk mengikuti idola mereka, mulai dari pakaian yang dikenakan, makanan, gaya rambut, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Karena kan teman-teman bisa lihat juga ya, pada saat ini tuh penggemar K-pop apalagi di Indonesia tuh bisa dibilang yang terbesar gitu lah. Apalagi yang perempuan-perempuannya gitu loh. Dan mereka itu berusaha untuk mengikuti apa ya, kayak perilaku, keseharian mereka, terus apa yang mereka lakukan itu diikuti semua gitu oleh fans-fansnya gitu loh. Dan ini juga merupakan ya hasil dari media massa juga gitu loh. Hal ini bisa terjadi ya karena peran dari media massa yang mana membantu untuk memviralkan hal-hal tersebut gitu. Kan kita bisa lihat juga gitu dari pakaian yang dikenakan sekarang juga banyak kan, dari pakaian Korea menjadi trending gitu. Terus makanan-makanannya entah itu makanan apapun itulah yang berbentuk mie ataupun apapun itu, terus kemudian gaya rambut ini mungkin lebih ke laki-laki ya, kayak apa ya, gaya laki-laki rambut Korea gitu ala-ala Korea. Terus gaya bahasa entah itu ucapan suka atau sayang itu annyeonghaseyo gitu-gitulah pokoknya. Terus yang kedua ada permasalahan kedilanan, yang mana pada waktu itu sempat ramai diperbincangkan tentang seorang pemuda yang pintar dalam hal gombal dan bermain sajak kata. Anak-anak muda terutama laki-laki mengikutinya, mulai dari jaket yang dikenakan, gombalan yang dilontarkan, cara berbicara, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi studi kasus yang perlu dipahami dan juga teman-teman tahu bahwasannya pada saat itu mungkin sekitar tahun 2017 sampai 2020 lagi booming-boomingnya gitu loh. Yang mana pada waktu itu ada sebuah film dengan judul Dilan, yang mana Dilan itu juga berkelanjutan gitu, ada Dilan 1990, 91, dan juga ada yang terakhir ada Milea gitu. Nah, dari film ini tuh dihasilkan gitu loh bahwasannya ada sesuatu yang bisa ditiru oleh anak-anak muda, terutama yang laki-laki. Karena kan mulai dari jaket yang dikenakan, kayak teman-teman bisa lihat gitu loh. Kayak misalkan di media sosial ataupun teman-teman ketemu di jalan gitu,
ada yang pakai jaket Dylan dengan ciri khasnya yang lambang bendera Amerika Serikat terbalik gitu, terus pakai jaket jeans gitu, terus kemudian pakai motor yang di custom. Kan teman-teman bisa lihat ya pada waktu itu kayak lagi rame banget gitu diperbincangin. Terus juga dari gombalan-gombalan yang dilontarkan gitu. Kan anak-anak muda tuh menjadi sarana mereka untuk memperbaharui cara gombalan mereka ke para perempuan-perempuannya gitu loh. Sebenarnya dari cara berbicara juga ada yang mengikuti. Nah, jadi berdasarkan dua hal ini, maka bisa kita simpulkan bahwasanya media massa ini punya peran yang penting terhadap kayak upaya peniruan yang dilakukan oleh seorang individu terhadap fans, terhadap idola-idola mereka kayak gitu. Jadi media massa sangat berperan teman-teman, karena ya bisa dilihat dari maraknya komunitas penggemar K-pop, terus juga ada yang fansnya Dylan kan juga kan itu. Jadi ya bisa dibilang media massa punya peran yang sangat penting untuk mempengaruhi gaya hidup anak-anak, gaya hidup bukan anak-anak sih, lebih ke masyarakat yang menontonnya kayak gitu. Terus kemudian terakhir ada kesimpulan sedikit dari kami, ini dikebawain supaya teman-teman bisa lihat. Itu melalui penjelasan teori peniruan, kita dapat menguraikan realitas menyangkut posisi media massa selaku agen pembentuk citra diri bagi konsumen media. Nah, kayak tadi itu kayak yang pas studi kasus itu loh. Jadi media massa ini kayak agen pembentuk citra diri gitu loh bagi konsumen, untuk mereka bisa melihat, bisa menonton, bisa mencerna, dan juga bisa berpikir gitu loh. Untuk apa sih mereka nonton ini, kayak gimana sih apa yang harus gue lakukan gitu loh. Terus kenapa gue harus ngikutin dia gitu loh. Jadi media massa ini juga berperan penting. Kemudian ada pun teori identifikasi menerangkan kenyataan menyangkut upaya peniruan secara menyeluruh individu terhadap tokoh rekaan yang dirancang media. Namun kegiatan imitasi maupun identifikasi menjadi citra diri bagi seseorang memerlukan penjelasan teori belajar sosial sebagai konsep yang menerangkan jika seseorang tidak serta-merta meniru dan mengidentifikasi dirinya merujuk pada sosok hero yang ditawarkan atau sosok pahlawan atau sosok idola yang ditawarkan oleh media. Namun, individu akan melakukan proses penyeleksian sumber pengetahuan ataupun perilaku panutan yang dapat dijadikan identitas dirinya. Nah, jadi ada sebagian orang yang mereka itu tidak hanya serta-merta mengikuti idolanya tanpa pandang bulu. Dalam arti tanpa pandang bulu tuh kayak apa yang dilakukan oleh idola tersebut tuh mereka tuh harus selalu ikutin gitu loh, entah itu benar maupun itu salah. Nah, itu adalah suatu yang nggak benar gitu. Jadi ada sebagian orang yang mereka akan kayak mempelajari dulu gitu loh, akan menyeleksi dulu gitu. Apa sih yang dilakukan idola gue? Kira-kira dia ngelakuin ini baik gak ya? Oh, bagus nih kalau misalkan gue tiru kayak gini. Nah, ini adalah orang-orang yang mereka menerapkan teori belajar sosial tadi, yang mana mereka menyeleksi atas perilaku yang panutannya dilakuin gitu. Nah, mungkin sekian saja presentasi yang dapat kami paparkan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih juga. Dan apabila ada pertanyaan, mungkin nanti akan dibahas melalui forum diskusi di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.